Korban penyiksaan dan penyekapan oleh oknum polisi yang merupakan suami siri kondisinya sangat memprihatinkan. Korban alami luka bakar hingga 47% ternyata akibat dipaksa pelaku memproduksi narkoba. Hancur Pak, saya sebagai orang tua Pak, minta tolong sama-sama. Saya bisa punya Allah yang saya minta tolong Allah aja. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka bakar 47% pada tubuhnya, mulai dari kaki, tangan, hingga ke punggungnya. Luka tersebut didapatkan akibat dipaksa suami sirinya untuk memproduksi obat terlarang pada bulan September tahun lalu. Di bawah tekanan pelaku, ibu satu anak ini terpaksa menyembunyikan fakta yang membuat tubuhnya terluka parah. Bahkan saat mendapat perawatan medis di beberapa rumah sakit, korban berinisial M terpaksa berbohong. Ia mengaku bahwa luka itu akibat terkena siraman air panas. Tak hanya itu, korban kerap diperlakukan dengan penuh kekerasan. Selain dipaksa memproduksi obat terlarang, korban juga kerap dicekoki obat terlarang yang dibuatnya. Ini tangan sama paha. Karena itu yang akibat yang kemarin pas buat pembuatan sabu itu tuh kena air kerasnya. Disiram atau disengaja atau enggak sih? Pas pembuatan kan itunya ada api kan, ada api. Nah dianya malahan ke iniin aku. Oh, siram. Iya, jadi aku papa kayak gitu kan. Nah apinya kan ke iniin, dianya malahan ke aku. Awalnya beliau juga ngomong ke pihak keluarga aku karena motor ya, kebakaran motor kayak gitu. Nah kalau aku bilangnya karena gas, karena kena kompor gas di rumah sakitnya tuh. Tapi dari pihak rumah sakit juga ini tuh bukan luka bakar kayak gitu tuh. Orang tua korban merasa sakit hati melihat kondisi anaknya penuh luka yang cukup parah. Hancur Pak, saya sebagai orang tua Pak, minta tolong sama-sama. Saya bisa punya Allah yang saya minta tolong Allah. Korban menderita luka bakar hampir di setengah badannya. Pihak keluarga mengaku baru berani bersuara lantaran takut dan kerap mendapat intervensi dan intimidasi dari terduga pelaku. Marah, seorang ibu juga ada nggak marah, muncul Mas. Saya marah dong. Nggak ada habisnya kalau udah diomongin saya nggak bisa Mas, sakit Mas. Mending badan digebukin Mas, hati sakit nggak bisa Mas. Badan saya digebukin sakit sebentar, kalau hati nggak bisa Mas, seorang ibu Mas. Anak saya lahir bayi masih suci bersih, nggak tahu kayak gini sama orangnya Mas. Sementara itu korban bersama tim kuasa hukum sudah melaporkan pelaku ke SPMB Mabes Polri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang oknum perwira polisi diduga mengintimidasi pedagang buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi diterekam kamera ponsel warga dan viral di media sosial. Pedagang buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur diduga mendapatkan intimidasi dari seorang perwira polisi viral di media sosial. Anggota polisi berpangkat Balok 1 terlihat tak terima saat direkam oleh pedagang. Ngapain kamu? Ngapain kamu videoin? Kenapa? Ngapain videoin kamu? Ngapain? Kejadian bermula saat pedagang tengah melayani pembeli. Saat itu pula dagangan yang masih diatur untuk dimasukkan ke dalam lapak ditegur perwira polisi dari Polsek Kramat Jati. Di situ dia terus maki-maki saya, kamu ini ngeyel. Kamu udah berapa kali ditegur, masih tetap aja. Di situ, lah saya bilang, loh Pak, posisi Bapak ini kan sebagai pendamping. Bapak nggak punya hak untuk berbicara, apalagi ikut mengatur. Nah, di situ dia tambah marah, tambah maki-maki saya. Sampai dia bilang sama yang punya lapak, manggil Pak Haji yang punya lapak itu, agar saya nggak boleh ngontrak di lapak itu. Maksud dia apa seperti itu?
Sementara itu menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, saat ini pihaknya sedang menyelidiki kedua belah pihak dan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Viral video yang menuding anggota TNI merampas 16 ekor lembu milik warga di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara tidaklah benar. Tuduhan tersebut ternyata terkait konflik antar warga mengenai sengketa kepemilikan lembu yang kini berakhir damai. Beredar postingan di media sosial yang jadi viral dengan narasi menyebutkan 16 ekor lembu milik seorang wanita di Desa Saisiarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, diduga dirampas oleh oknum aparat TNI sebanyak 1 kompi. Hal tersebut ternyata terkait cekcok antar dua warga mengenai sengketa kepemilikan lembu dengan narasi melibatkan anggota Kodim 0209 Labuhan Batu. Setelah menimbulkan kekisruhan, kedua pihak yang berselisih akhirnya sepakat saling mencabut laporan dan mengakhiri permasalahan melalui mediasi yang digelar di Mapolres Labuhan Batu. Kedua pihak juga memohon maaf kepada jajaran TNI dan Kodim 0209 Labuhan Batu atas kegaduhan yang muncul karena video yang viral. Berterima kasih kepada Bapak Dandim 2029 garis Labuhan Batu dan Bapak Polres Labuhan Batu yang telah membantu memanfaatkan mediasi antara saya dengan saudara Jeffrey. Dan kami juga ingin memohon maaf kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, Bapak Danrem 022 Pandai Timur, Bapak Dandim 0209 Labuhan Batu, bahwa karena adanya permasalahan kami sehingga timbul kehebohan yang luar biasa dan kegaduhan di antara masyarakat. Sebelumnya, Komandan Kodim 0209 Labuhan Batu, Letkol Kavaleri Hanung Kapyaji, menegaskan bahwa informasi yang menyebut personel mereka mencuri lembu warga dalam peristiwa yang terjadi pada Mei lalu tidaklah benar. Ada video tersebut, tentunya juga kami mengevaluasi kegiatan seperti apa. Apakah benar adanya keterlibatan anggota di situ? Kami sudah melaksanakan pengecekan sampai dengan sekarang. Terkait dengan keterlibatan tidak ada, tetapi memang ada personil yang melaksanakan pengamanan dalam rangka pada hari itu memang situasi konflik antara kedua belah pihak ini sedang sangat tinggi. Nah, anggota yang pengamanan tersebut itu menjaga agar situasi menjadi kondusif. Dandim menyayangkan persoalan konflik antar warga tersebut justru menyeret dan membawa nama institusi TNI Angkatan Darat dalam narasi yang dinilai tidak sesuai fakta di lapangan. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.